Perkenalkan, nama saya Gita Wahyuningsih dengan NPM 210320101012 dari kelas Paralel A. Praktikan laboratorium gambar teknik dari kelas Selasa A. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tutorial cara menggambar AutoCAD 3 dimensi sebuah produk. Dan di sini saya menggambar produk oksigenator 5i konsentrator yang merupakan salah satu produk kesehatan yang biasanya digunakan pada masa-masa pandemi seperti saat ini. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara pembuatan gambar 3 dimensi menggunakan software AutoCAD, saya menjelaskan terlebih dahulu tools atau alat bantu yang saya gunakan pada proses penggambaran produk ini. Seperti ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang AutoCAD dan juga tools yang saya gunakan pada proses pembuatan gambar 3 dimensi ini. Yang pertama, AutoCAD 3 dimensi merupakan salah satu software produk komputer aided design atau CAD yang paling banyak digunakan pada saat ini. CAD sendiri merupakan alat bantu merancang menggunakan komputer dengan tujuan untuk menghasilkan output rancangan yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan dirancang dalam waktu singkat. CAD sudah merupakan standar yang harus dimiliki oleh setiap badan, institusi, dan perusahaan agar memiliki keunggulan bersaing atau competitive edge. CAD dapat meningkatkan waktu rancang produk yang sangat signifikan. Nah, ini merupakan beberapa fungsi kecil dari AutoCAD. Yang pertama adalah merancang konsep bangunan dan tata ruang. Yang kedua ada merancang konsep struktur dan infrastruktur bangunan, merancang konsep instalasi mekanikal dan elektrikal. Dan salah satu keunggulan dari software ini merupakan software yang dapat digunakan untuk menggambar 2 dimensi maupun 3 dimensi yang memiliki banyak kelengkapan atau tool yang sangat lengkap, sehingga sangat cocok digunakan oleh para engineering maupun para pemula. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tools atau alat bantu yang saya gunakan untuk membuat gambar 3 dimensi produk yang saya buat. Tool AutoCAD 3 dimensi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tool set, tool solid, dan tool solid editing. Yang pertama, saya menggunakan tool solid. Ada beberapa tool yang saya gunakan. Yang pertama ada box yang berfungsi untuk membuat kotak solid 3 dimensi. Yang kedua ada extrude yang berfungsi untuk membuat benda solid 3 dimensi dengan memberikan ketebalan pada gambar 2 dimensinya. Selanjutnya ada revolver yang digunakan untuk membuat benda solid 3 dimensi dengan merotasikan gambar 2 dimensi pada sumbu yang diinginkan. Selanjutnya ada section yang berfungsi untuk membuat suatu daerah dengan menggunakan persimpangan antara suatu bidang dengan solid 3 dimensi. Selanjutnya saya menggunakan tool set. Ada beberapa tool set yang saya gunakan pada proses penggambaran 3 dimensi ini. Yang pertama ada 2D wireframe yang berfungsi untuk menampilkan rangka objek baik garis dan kurva yang menjadi batas benda-benda tersebut. Selanjutnya ada 2D wireframe yang saya gunakan untuk menampilkan rangka objek garis dan kurva yang menjadi batas benda-benda tersebut. Selanjutnya ada hidden yang digunakan untuk menampilkan rangka objek 3 dimensi di setiap pandangan yang bisa terlihat saja dan menyembunyikan bagian objek yang tidak terlihat. Yang keempat, ada ground set yang digunakan untuk menampilkan isi bentuk solid 3 dimensi, tampilan yang keluar kurang halus untuk permukaan yang tidak datar. Selanjutnya, toolset yang saya gunakan ada flat set edges on yang digunakan untuk menggabungkan wireframe dan flat set sehingga rangka yang membentuk objek 3 dimensi akan terlihat. Selanjutnya ada ground set atau edges on, gabungan wireframe dan ground set sehingga rangka yang membentuk objek 3 dimensi akan terlihat. Dan tools terakhir yang saya gunakan ada tool solid editing. Yang pertama ada extrude face yang digunakan untuk membuat ketebalan tambahan pada sebuah permukaan solid. Selanjutnya ada move face. Dari kata move kita sudah tentu paham move itu artinya memindah. Jadi move face ini memiliki fungsi yang sama dengan move 2 dimensi, yaitu untuk menggeser permukaan suatu solid dengan arah tegak lurus terhadap permukaan tersebut. Selanjutnya ada offset face yang digunakan untuk menambah permukaan solid sejauh nilai tertentu. Dan yang keempat ada delete face yang itu berfungsi untuk menghilangkan suatu permukaan tertentu pada suatu solid. Selanjutnya ada rotate face yang digunakan untuk memutar permukaan solid. Permukaan solid hanya dapat diputar dengan sumbu putar yang sejajar dengan bidang permukaannya. Selanjutnya ada copy face yang digunakan untuk mengcopy suatu permukaan solid menjadi sebuah permukaan yang terpisah dari solid tersebut. Yang terakhir ada color solid yang digunakan untuk memberikan warna tertentu pada solid.
Nah, selain tool ini, saya menggunakan beberapa tool tambahan yang ada pada AutoCAD seperti polyline, line, dan juga rectangle yang biasanya digunakan untuk membuat kotak, dan line dan polyline sendiri digunakan untuk membuat garis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggambar AutoCAD 3 dimensi menggunakan software AutoCAD dengan produk Oxygenator 5i Concentrator Oxygen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tutorial cara membuat gambar 3 dimensi menggunakan software AutoCAD. Nah, di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2007, sehingga untuk penempatan tools dan juga beberapa komponen lainnya itu sangat berbeda dengan versi-versi terbaru 2017 ke atas. Yang pertama, kita buka dulu untuk software AutoCAD 2007-nya. Selanjutnya, di sini akan tampak berbagai komponen dan juga berbagai tool dan elemen dari AutoCAD 3 dimensi. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk mengganti ini terlebih dahulu. Dari AutoCAD klasik, kalian ganti menjadi AutoCAD 3 dimensi ya, karena pada kesempatan kali ini kan kita ingin menggambar AutoCAD 3 dimensi. Nah, di sini kita klik unit atau UNITS. Saya menggunakan tipe satuan ukurannya itu desimal dengan precision 2 angka di belakang koma, dan ini menggunakan milimeter. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita dalam menggambar AutoCAD sendiri itu harus paham tools yang kita gunakan itu apa saja. Dan yang utama di sini adalah extrude. Jadi pada gambar yang saya buat ini, langkah awalnya itu saya membuat kotak. Jadi kita buat menggunakan rectangle. Dengan ukuran persegi panjang yang sudah kita sesuaikan dengan modul 3. Dan proses penggambaran 3 dimensi ini, saya gunakan ukuran yang sesuai atau ukuran yang sama persis dengan modul 3. Selanjutnya, setelah kita menggambar persegi panjang, untuk langkah selanjutnya kita gambar dulu untuk berbagai komponen kompleks lainnya pada gambar 2D-nya, kemudian kita extrude untuk menambah ketebalan pada bendanya. Namun di sini saya menjelaskan dulu untuk menambah volume atau isi dari gambar 2D ini saya menggunakan extrude ya. Jadi kita klik extrude, kemudian kita blok seperti ini. Klik extrude, kita blok, kemudian kita enter. Dan ini sudah kita masukkan beberapa ketebalan yang ingin kita masukkan sesuai dengan objek kita. Kemudian kita klik orbit di sebelah sini untuk melihat dari berbagai sisi. Nah, maka akan timbul sisi-sisi dari bendanya. Jadi ini sudah terlihat 3 dimensi ya. Jangan lupa untuk extrude-nya itu sesuaikan dengan benda kalian. Kalian menggunakan benda dengan ketebalan berapa. Nah, produk yang saya buat ini akan seperti ini, tapi sebelumnya saya akan menggambar 2 dimensi kompleks beserta rodanya, sehingga untuk proses extrude-nya itu lebih mudah. Nah, ini merupakan gambar 2 dimensi yang saya gambar. Di sini saya menggambar dari rectangle, kemudian untuk rodanya sendiri, saya gunakan berbagai tool untuk menggunakan gambar ini agar jadi. Untuk kotaknya sendiri saya menggunakan rectangle, dan segitiganya ini saya menggunakan line. Selanjutnya rodanya sendiri saya buat dari tool ini, dari fillet. Nah, ini merupakan gambar 2 dimensi yang saya gunakan. Kemudian saya akan mengekstrud gambar ini, sehingga nanti akan muncul
gambar 3 dimensi yang terbentuk ya. Kita klik draw, terlebih dahulu. Kemudian kita klik region, kita bloknya itu dari pojok kanan bawah ke pojok kiri atas agar bisa full. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik extrude. Ini merupakan extrude ya teman-teman. Kemudian kita enter untuk memasukkan ketebalan gambar yang ingin kita peroleh. Saya menggunakan 30 sesuai dengan produk yang saya gambar. Nah, seperti ini. Kemudian kita orbit. Nah, seperti ini. Nah, jadi kan akan muncul seperti ini dari hasil ekstrusi kita. Tapi bagian yang perlu kita benahi lagi seperti roda dan beberapa elemen lainnya. Sehingga pada proses ini kita perlu beberapa proses tambahan, yaitu untuk menyesuaikan letak dari bidang-bidang ini. Nah, kan udah terlihat bahwa ini merupakan gambar 3 dimensi ya. Nah, ini merupakan gambar 3 dimensi. Ini rodanya juga udah kelihatan dari gambar 2 dimensi. Ekstruk menjadi gambar 3 dimensi. Untuk menampilkan agar lebih tampak lagi, kita bisa menggunakan klik wireframe di sini dan kita menggunakan ini, tempat ini. Kita klik orbit untuk menyesuaikan. Seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari setelah kita extrude, kemudian kita orbit untuk menyesuaikannya, kemudian kita gunakan konseptual ini untuk ya menentukan penampilan 3D yang kita inginkan. Kemudian kita klik orbit untuk melihat dari sisi-sisi AutoCAD ini. Nah, di sini inovasi saya di sebelah kiri ada laci yang biasa digunakan untuk pasien untuk menaruh benda-benda tertentu seperti handphone, obat, dan keperluan lain. Dan di sebelah kanan ini ada lampu LED ya teman-teman. Jadi lampu LED ini digunakan sebagai pertanda jika oksigen dalam alat oksigenator 5 ekosentilator ini sudah hampir habis. Nah, selanjutnya ada roda yang digunakan untuk memudahkan pasien maupun tenaga medis untuk membawa alat ini baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Selanjutnya ini ada kayak pegangan. Di sini pegangan ini digunakan untuk mempermudah saat proses mendorong alat tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya ada proses render. Proses render di sini adalah proses ketika gambar tersebut sudah jadi, kemudian kita ingin menyimpannya dalam bentuk BMP. Caranya dengan kita klik view, kemudian kita klik render, dan kita tunggu proses rendernya. Nah, di sini sudah terlihat ya proses rendernya, kemudian kita disuruh memilih output nama dari file ini. Kita klik ini saja, CCC, kemudian kita klik file, kemudian kita save. Kita tunggu prosesnya, kemudian kita bisa menaruh ini di folder sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya ingin menambah AutoCAD 3 dimensi kita. Oke, ini otomatis sudah tersimpan pada file kita ya.
Jadi kita klik dokumen, lagar web modul 4, kita namai tadi AutoCAD 3 dimensi kita dengan tipe filenya BMP file. Kita klik. Maka akan muncul gambar seperti pada tampilan laptop ini. Nah, ini muncul gambar 3 dimensi hasil render kita. Jadi pada proses render ini kita bisa menyesuaikan bagian mana yang ingin kita save, seperti posisinya itu kelihatan samping, kelihatan depan, atas maupun bawah, itu dengan cara klik orbit ya. Jadi kita klik orbit dulu, menentukan posisi yang pas untuk kita render, kemudian kita render dengan cara klik view tadi, klik render. Dan untuk pengaplikasian tools dan rendernya sendiri itu tiap versi AutoCAD itu berbeda-beda, apalagi tool yang di versi AutoCAD 2010 ke bawah itu sangat berbeda dengan versi 2010 ke atas. Sekian video pembuatan AutoCAD 3 dimensi dengan gambar alat kesehatan oksigenator 5i konsentrator oksigen yang saya buat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.